kayak ngomong sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bimbingan yang pertama ya untuk proyek gagasan inovasi tertulis. Nah, mungkin karena ini adalah proyek kalian yang pertama ya. Jadi bisa nanti dijadikan pembelajaran gitu untuk ke proyek-proyek berikutnya karena kita masih ada sampai 3 ya proyek 1, proyek 2, proyek 3, internship 1, internship 2, ada seminar proposal, sama terakhir itu tugas akhir ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan, terutama kita masih menggunakan pembimbingannya itu masih menggunakan sistem, masih menggunakan item gitu. Nanti kalau misalkan kita sudah offline akan lebih ya berbeda lagi gitu ya si SOP nanti cara proses bimbingannya. Nah, karena kita masih masih menggunakan sistem online untuk proses pembimbingan, termasuk juga kemarin kalian sudah upload proposal gitu ya. Yang mana si upload proposal itu yang akan menentukan kalian nanti di dalam proses bimbingan itu akan terrecord oleh sistem atau tidak. Jadi saya lupa kemarin itu apakah mahasiswa bimbingan saya atau mahasiswa wali saya ya yang japri ke saya katanya dicek di approval di item untuk project satunya P1-nya untuk GIT itu namanya tidak muncul gitu. Jadi saran saya kemarin saya sudah sampaikan ya di grup, saran saya tolong setiap kali kita sudah menggunakan sistem itu dicek ulang, dikonfirmasi gitu, agar kasus itu terrecord atau tidak terrecord itu bisa ketahuan lebih cepat. Termasuk yang ini gitu loh. Kalau misalkan upload proposalnya tidak tidak direcord gitu ya sama itu akan mengalami kesulitan nanti pada saat proses bimbingan. Karena pada saat proses bimbingan kan kita akan recording untuk pertemuan nanti bimbingannya itu kan menggunakan item ya. Kalau namanya tidak tercantum di sistem, yaitu pada saat upload proposal, itu tidak akan terrecord gitu loh. Kalau bimbingan offline kan gampang aja gitu ya. Oh ya sudah datang, sudah ketemu sama dosen pembimbing, tanda tangan kan seperti itu. Tapi karena ini pakai sistem, jadi pastikan si sistemnya operate gitu ya. Jadi bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena nanti kalau tadi upload proposal tidak terrecord, artinya nanti selama proses bimbingan juga tidak terrecord. Artinya nanti tidak terrecord berapa kali bimbingan dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak terrecord bimbingannya tidak bisa cetak kambing. Kambing itu kartu bimbingan. Nah, kalau tidak bisa cetak kambing, itu artinya tidak bisa ikut sidang, gitu loh. Jadi sebelum itu nanti berlanjut-lanjut si case-nya, makanya harus diperbaiki dari sekarang, gitu ya. Jadi silakan dicek. Ada yang ini nggak kemana sudah mencek, ada yang tidak terrecord. Ini jangan sampai nanti baru ini sudah saya sampaikan gitu ya. Nanti baru konfirmasi, Bu, saya kok nggak terrecord gitu di sistem dan lain sebagainya karena sudah saya sampaikan juga ke Bu Preti gitu. Saya kan koordinator internship 2 gitu barengan ya, cuman beda tingkat. Nah, ada beberapa yang upload proposal GIT itu ke internship 2. Nah, jangan sampai saya khawatirnya ada mahasiswa yang salah mengirimkan perintah ke ITENG harusnya P1 jadi I2 internship 2 gitu harusnya si project 1 gitu. Jadi makanya ke recordnya di saya dan itu kalau nggak salah ada sekitar 10 orang gitu kalau nggak salah dan saya sudah sampaikan ke Bu Preti. Bu, ini ada mahasiswa yang GIT nyasar gitu ke internship. Pas saya cek di proposal internship kok NPM mahasiswanya 421 gitu loh. Dan saya lihat ternyata proposalnya bukan proposal internship tapi proposal GIT gitu ya. Oke, saya kembali lagi. Nah, jadi di pertemuan ini mungkin pertemuan lanjutnya kita nggak akan conference seperti ini gitu ya.
nanti kita akan mix aja, bisa conference, bisa tidak gitu ya, tergantung dari mungkin apa ya namanya itu apa namanya itu progres dari laporan kalian gitu. Tapi kalau saya sarankan sih kita bisa conference seperti ini, karena kalau conference seperti ini lebih mendekati seperti offline gitu ya, dibandingkan dengan kalau misalkan kita text messaging aja gitu, khawatirnya ada miskomunikasi. Nah, tujuan saya melakukan pertemuan ini seperti sekarang itu adalah ingin menyamakan persepsi dulu sebelum kita masuk ke proses bimbingan dan menyesuaikan gitu ya si laporan itu sesuai dengan outline. Kan masing-masing ini udah punya judul kan gitu ya. Nah, sebelum semuanya punya judulnya masing-masing gitu, diajukan judulnya masing-masing, apakah ini ada perubahan atau tidak dan lain sebagainya, saya ingin menyamakan persepsi dulu perihal bagaimana sih proses bimbingan gitu ya, bagaimana proses recording di sistem, di ITENG dan lain sebagainya gitu ya. Oke, yang pertama saya mau ini dulu karena tadi saya lihat di di daftar pembimbing ya. Di daftar pembimbing itu ada 6 kelompok. Jadi 6 kelompok itu harusnya ada berapa? Ada 12 ya. Ada 12 mahasiswa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Masih ada yang kurang. Nah, ini apakah memang aktif atau tidak aktif ya? Oke, saya mau ini dulu, Dendi sama Gumilang ada? Dendi ada, Ada Ibu. ada. Oke, sip. Iya Bu, ada Violin hadir. sama Gracia. Gracianya ada, Violin ada. Oke. Terus Rahel sama Eba. Ada Ibu. Eba ada, oke. Nadila sama Sabrina. Nadila tadi Ibu. Nadila sama Sabrina, sama Yosua sama Anas. Yosua sama Anas, berarti udah semua ya? Kok ada yang kurang sih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 deh. Salah, bukan 6, 1, 2, 3, 5 ya. Berarti betul 10 orang sudah semuanya, alhamdulillah ya. Oke, yang pertama, mungkin kalau ada beberapa nanti sih recordingnya akan saya share di grup ya. Untuk bahan nanti kalau mau proses bimbingan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi saya kasih gambaran dulu gitu ya, bahwa di semester ini dosen-dosen itu membimbing ada GIT, seminar proposal, internship 2, tugas akhir ada 4 ya, ada 4. Jadi kami itu harus melayani 4 nih, 4 si proses bimbingan. Jadi kami harus bisa membagi waktu ya, membagi waktu kapan harus bimbingan internship, TA, seminar proposal, termasuk juga GIT gitu. Jadi pastikan time schedule gitu, jadwal yang sudah diberikan itu bisa kita on the track gitu. Ya, kan sudah ada tuh di time schedule-nya ya yang di-share sama program studi kan. Nah, kita on the track ke sana gitu. Terlebih kita sudah menggunakan sistem. Kalau sistem itu nggak bisa ya, kalau nggak kayak kita manusia gitu ya, bolehlah enggak ya, karena kalau sistem kan sudah di setting gitu kan, sudah di programnya sudah sesuai dengan itu, jadi mereka akan menolak gitu. Termasuk juga kan kayak upload proposal kemarin kan, kalau sudah lewat waktunya mereka langsung menolak gitu. Kayak gitu ya. Jadi pastikan si jadwal yang sudah diberikan oleh program studi, terutama untuk proyek 1 ini GIT, ini kita sepakati bersama. Kalian patokannya adalah ke sana selama itu tidak ada perubahan, tidak ada informasi resmi dari prodi, misalkan ada pengunduran atau pemajuan dan lain sebagainya, pokoknya jadwalnya itu berarti yang sudah di-share sama program studi ya, gitu ya. Jadi kapan upload proposal, kapan proses bimbingan itu sudah dimulai di minggu ini ya, dari tanggal 25 ini sampai dengan saya lupa tanggal berapa ya. Nah, tapi itu jadwalnya, termasuk juga nanti akhir dari proses bimbingan kapan harus upload proposal nanti yang untuk diseminarkan. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita harus bisa punya, selain schedule dari program studi, kita secara pribadi juga harus punya time schedule sendiri gitu untuk target itu gitu ya. Nah,
Kalau saya termasuk orang yang, tadi ya, karena kita punya ada 4 nih, 4, apa namanya itu, project yang harus kita kerjakan, kita bagi-bagi terutama untuk mahasiswa tingkat akhir ya, mahasiswa tingkat akhir itu ada 3 project sekaligus gitu loh di semester ini, gitu ya. Jadi kita harus bagi-bagi termasuk bagi-bagi dalam proses bimbingan. Nah, dari setiap, apa namanya itu, minggu, itu wajib ada gitu ya, proses report gitu. Karena kan kita bimbingan minimal 8 kali ya, minimal 8 kali. Jadi harus ada, karena kalau tidak 8 kali, si kambingnya itu tidak bisa tercetak. Sedangkan kambing itu adalah syarat agar kita bisa ikut sidang gitu. Salah satu prasyarat untuk ikut sidang itu adalah si mahasiswa sudah melakukan proses bimbingan 8 kali dan di-ACC oleh si dosen pembimbing gitu. Jadi pastikan setiap kali, makanya saya sampaikan sekali lagi, setiap kali kita sudah apa namanya, melakukan proses bimbingan, itu kan nanti akan memberikan link ya, link untuk bisa apa namanya itu, ter-record di sistem. Pastikan kalau sudah itu mungkin sekarang belum terbayang ya karena belum minta linknya. Ya, tapi buku panduan si itengnya yang untuk mahasiswa itu dibaca. Untuk minta link nanti setelah ini di-close gitu ya, si conference ini di-close, nanti saya akan minta kalian untuk mengupload link, untuk minta link bimbingan ke iteng. Link bimbingannya nanti diberikan harus di grup ya, karena kalau Japri kan itemnya nggak ada gitu ya. Agar bisa terrecord di mana di item berarti harus apa disampaikan perintahnya dan juga si linknya itu di grup. Nanti saya akan mengapprove gitu dan memberikan nilai gitu ya. Nanti itu akan terrecord di item gitu, minimal 8 kali pertemuan seperti itu ya. Nah, itu untuk proses bimbingan. Nah, yang kedua, apa namanya itu, karena saya itu sangat strict sama waktu gitu, agar kita bisa manage waktunya sama-sama enak lah gitu ya. Pastikan bahwa, kalian itu setiap kali bimbingan, itu bisa, efektif dan efisien. Jadi jangan mentang-mentang saya, "Ayo bimbingan bimbingan bimbingan." Bimbingan ya seadanya gitu loh. Nah, jangan sampai seperti itu. Bahkan ada beberapa mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat awal ya, gitu. Kalau mahasiswa tingkat akhir sih kayaknya udah hatam banget lah gitu, gimana sih proses bimbingannya gitu ya. Jadi setiap kali bimbingan itu harus, aduh, kok mati ya? Terputus ya tadi, terakhir sampai mana ya? Saya saya lagi ngobrol ngobrol kok terlihat orang-orangnya pada nge-freeze. Sampai mana tadi? Sampai waktu bimbingan, Bu. Oke. Apa pokoknya strict ya pada saat bimbingan dan pastikan si laporan misalkan udah bimbingan, terus udah dibimbing, direvisi. Revisinya itu harus berprogres. Jadi jangan, ini sebagian besar mahasiswa kadang masih ada gitu yang bimbingan itu ngejar yang penting 8 kali gitu. Nah itu, padahal bukan itu 8 kali. Kalau dia ikut track-nya 8 kali benar gitu, pasti benar gitu. Pasti 8 kali itu si laporannya benar. Nah, yang sering terjadi itu adalah yang penting hadir, yang penting ada proses bimbingan gitu loh. 8 kali isinya kadangkala apa namanya itu masih acak-acakan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi pastikan setiap kali bimbingan itu apa ada progresnya gitu ya dan sudah diperbaiki gitu. Jadi jangan sampai belum diperbaiki ya udahlah yang penting ini aja. Nah, ada juga mahasiswa yang berpikir, kan bimbingan nih, jadi bikin laporannya itu asal, gitu. Dengan catatan, nanti juga sama si ibu dikoreksi. Nah, bukan seperti itu kalau proses bimbingan, gitu ya. Yang harus melakukan koreksi itu adalah kalian secara mandiri, gitu. Kalian ini kan satu tim itu ada 2 ya, ada 2 orang ya. Jadi silahkan dibagi-bagi. Jadi time apa schedule-nya itu dibagi gitu antara siapa yang bertugas apa dan harus kompak gitu ya. Ini sering juga terjadi di proyek-proyek yang berkelompok sifatnya. Jadi ada yang saling ngandelin, ujung-ujungnya nggak lulus dua-duanya karena nggak ngumpulin gitu loh. Jadi yang satu ngandelin temennya, nanti pas di akhir, "Ini kenapa kok nggak ngumpulin?" "Iya Bu, teman saya harusnya yang ngerjain ini, tapi ternyata nggak selesai, nggak dikerjakan." Tapi kan yang rugi adalah satu tim itu gitu loh, karena jadinya nggak ngumpulin. Kalau nggak ngumpulin kan
ya artinya nggak lulus gitu loh. Jadi perlu diingat bahwa walaupun ini adalah pengerjaan proyeknya tim, tapi penilaiannya adalah individu gitu. Jadi mungkin kalian boleh membagikan tugas ya, berbagi tugas, ngerjain yang ini, cari data, terus yang lain-lainnya lah bagi-bagi tugas harus gitu karena memang dari masing-masing orang harus ada kontribusi gitu. Tetapi pastikan kalau misalkan memang tadi si temennya nggak respon, nggak pas respon gitu ya, atau misalkan bahkan mungkin nggak dibales-bales, nggak ada progres, udah mau deket-deket proses bimbingan berikutnya, terus tapi nggak ada progres dan lain sebagainya, segera ambil keputusan atau tanyakan aja gitu ya, dan nanti dilaporkan ke pembimbing gitu. Jangan, ini yang sering terjadi ya, ini kasus yang sering terjadi pas giliran sidang kan kita nggak tahu kalau nggak dilaporin ya sama sama timnya gitu. Pas di laporan sidang ternyata si temennya yang jarang ngebantu ini nilainya lebih besar daripada orang yang involve lebih banyak di laporan tersebut. Protes lah gitu loh. Bu, kenapa ya teman saya tuh kok nilainya misalkan A, saya kok B, Bu nilainya misalkan. Padahal Bu selama proses pengerjaan saya lebih banyak. Nah, ini salahnya sendiri gitu. Jadi jangan protes di akhir, protesnya di awal. Gitu. Jadi memang lebih banyak bimbingannya, lebih banyak kontribusinya dan lain sebagainya gitu. Jadi memang harus komit. Jangan nggak enakan gitu. Oh, nggak enak kan nanti gimana, nanti dikira cari muka dan lain sebagainya ya. Ini kan antara hidup dan mati ya gitu loh. Artinya lulus dan tidak lulus gitu loh. Jadi harus dipastikan kalau misalkan memang temennya nggak komit untuk melakukan pengerjaan itu ya kita saja yang ngerjakan, tapi pastikan itu disampaikan kepada pembimbing agar pembimbing juga nanti bisa kan memberikan penilaian gitu, dan pada saat sidang juga bisa diinformasikan ke pengujinya bahwa si anak ini yang satu tuh nggak pernah bimbingan dan lain sebagainya. Nanti juga akan terlihat gitu dari pengujian. Tapi kadang kala ya itu tadi gitu ya, ada yang ternyata si yang jarang bimbingan, jarang berkontribusi, mungkin dia ketakutan, jadi persiapannya lebih siap, lebih menguasai. Jadi pada saat ditanya dan lain sebagainya lebih bisa dibandingkan dengan orang yang mengerjakan. Nah, kayak gitu jangan sampai kejadian seperti itu. Gitu. Jadi komit dari awal ya. Oke, itu terus yang kedua apalagi ya tadi ya. Oh ya, saya mau share ini deh, buku panduan ya. Buku panduannya mana ya? Oke, kok nggak ada? Bentar, saya. Panduan DT9. Oke, saya coba samakan persepsinya. Jadi tolong nanti di apa namanya tuh dicatat ya, kalau misalkan kan nanti ada beberapa poin-poin ya, biar nanti kita sama persepsinya apa yang harus diisi di subbab yang ini, gitu. Apa yang harus diisi di subbab yang ini. Oke, ini sudah terlihat ya. Oke, ini gimana ya caranya biar, nah sini aja. Oke, ini ya, ini yang saya dapat dari koordinator GIT yang terbaru ya, katanya yang kemarin ada perbaikan. Oke, ini pedoman. Si buku pedoman ini kita pakai bukan saja kalian gunakan, tetapi kita juga gunakan. Jadi panduan ini berlaku untuk mahasiswa dan dosen. Ya, oke. Di dalam GIT ini, kalau tidak salah ada bab, ada 3 bab kalau nggak salah ya. Ada 3 bab. Oke.